berkat Tuhan untuk penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang masih kami rasakan sampai pada malam hari ini. Tuhan hantarkan kami ke tempat ini, tiada kekurangan suatu apapun. Saat sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata atas anak-Mu, turunkan Tuhan Roh Kudus-Mu atas anak-Mu. Biarlah juga Tuhan kami bukan sebagai pendengar atau pembaca firman-Mu, tetapi juga sebagai pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa melalui nama Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Nats khotbah di Tasa Gomino Nakalongan. Iman atau surat di Efesus 5 ayat 1 ayat 17. Efesus 5 ayat 1 ayat 17. Pujahan mari kita sabut. Atong manak mahamu mamereng manak kasih parulamuna songon akka nama roha unang masongon akka nahulang roha. Parhasian hamu matiki ai hari hasusa dan wain. Di bahini unang magabi moto hamu alaya tusi hamu manang dia lomoni rohani Tuhani. Di bahasa Indonesia dikatakan Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Efesus atau surat Efesus merupakan salah satu puncak dalam pernyataan Alkitabiah yang menduduki suatu tempat yang unik di antara surat-surat Paulus. Paulus menulis surat ini ketika dia dipenjara di Roma. Tema kitab Efesus adalah Kristus dan gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Paulus menulis surat ini sekitar 62 Masehi. Adapun tujuan Paulus dalam menulis surat ini ke jemaat di Efesus tertulis di Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Dengan ia tekun berdoa sambil merindukan agar pembacanya bertumbuh dalam iman, kasih, hikmat dan pernyataan Bapa yang mulia. Itu merupakan latar belakang dari penulisan surat Efesus, surat jemaat ke Efesus. Adapun tema PA kita malam ini saya mengambil pergunakanlah waktu. Kita sering mengatakan time is money atau yang artinya waktu adalah uang. Pepatah ini sangat didisiplinkan oleh negara yang memiliki 4 musim. Kenapa? Karena 4 musim ini sangat mengganggu aktivitas mereka. Misalnya musim hujan, musim kemarau, musim salju dan musim gugur ini akan mengganggu aktivitas mereka. Misalnya di Korea, pasti kita sering melihat yang pecinta drakor ya. Banyak aktivitas mereka yang terganggu karena aktivitas ini. Yang hari ini akan ada kerjaannya keluar, tapi karena turun salju, jadi aktivitas mereka terganggu. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu memiliki 2 musim, jadi aktivitas kita tidak terlalu terganggu karena perbedaan cuaca yang tidak terlalu merugikan untuk kita. Jadi di wilayah-wilayah lain mereka menggunakan waktu itu dengan sangat baik dan waktu itu sangat berharga bagi mereka, terutama mereka yang mengalami 4 musim itu. Contoh lain, setiap orang pasti ingin hidup sukses, ya kan? Menginginkan hidup sukses, cita-citanya tercapai, wisuda dengan tepat waktu, bagi yang wisuda dapat ranking 1 di sekolah. Banyak, menurut ukuran dunia, sukses itu memiliki banyak harta dan mencapai segala cita-cita yang diinginkannya. Sesungguhnya hal tidak jauh berbeda dari sukses menurut firman Tuhan. Sebab Tuhan sesungguhnya menaruh rahasia atau kunci untuk mendapatkan kekayaan, bukan saja di harta atau harta duniawi, tapi juga harta surga nantinya. Kita percaya bahwa Allah memiliki rancangan yang indah untuk masa depan kita.
yaitu rancangan yang penuh dengan harapan dan masa depan yang indah untuk kita, untuk menggapai cita-cita kita. Di balik rancangan yang telah Tuhan sediakan itu untuk kita, Tuhan telah menyediakan kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mencapai masa depan yang penuh harapan itu. Nah, permasalahannya sekarang, bagaimana cara kita menggapai cita-cita yang ingin kita dapatkan di depannya? Bagaimana cara kita menggapai harapan kita ke depannya? Bagaimana cara kita mendapatkan target yang akan kita capai, atau cita-cita yang ingin kita harapkan ke depannya? Kita bisa belajar dari orang-orang sukses. Mereka berjerih payah dari bawah dulu, bersakit-sakit dahulu, dan bersenang-senang di atas, karena mereka mempergunakan waktu dengan baik. Mereka belajar menggunakan waktu itu dengan disiplin. Kita berbeda dengan yang muda-muda sekarang ini. Kita sekarang ini pulang dari sekolah, buka TikTok, scroll sampai bawah, tiduran, rebahan, angkat kaki di kamar. Ya kan, seperti itu. Udah banyak piring di kamar mandi, tapi kita masih buka TikTok, buka Facebook, chattingan, ketawa-ketiwi dengan teman. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan cita-cita kita itu jika kita memiliki sifat seperti itu? Nah, Paulus mengajarkan kita untuk mempergunakan waktu itu dengan baik. Apa yang kita perhatikan agar dapat mempergunakan waktu yang Tuhan berikan itu? Saya menulis ada 3 poin. Yang pertama, hidup dengan cara orang arif dan jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang tidak suka diajar, atau orang yang tidak suka menerima nasihat. Pada koni madisi seperti itu. Dinasihati orang tua. Nang saya merhapi polisi, kerja tugas ni. Pada koni madisi. Itulah orang bebal, di mana dia merasa hanya dialah yang paling benar, orang lain tidak benar, seperti itu. Sedangkan orang arif adalah orang yang mau diajar, suka menerima nasihat, dan bertindak hati-hati dalam hidupnya. Itulah orang arif. Paulus menginginkan kita seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Itu mau menerima nasihat. Kerjoi tugas minang asama loho, asama dap orang kikol sekolah. Olong mak, olong bapak. Itulah contoh dari orang arif. Yang kedua, poin yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Yang dimaksud di sini hari-hari yang jahat adalah segala tipu muslihat iblis untuk menggagalkan masa depan kita. Misalnya dengan hawa nafsu. Tugas kita udah di-line untuk besok, dikirim ke guru. Tapi kita misalnya hanya diajak kawan bermain. Tamatu sama meang, anu mata kerjoi ngerongan. Kita enggel-enggel aja kan, olo. Itulah hawa nafsu. Kita udah tahu ada tugas kita di-line untuk besok dikirim, tapi kita tidak mengerjakannya. Nah, itu merupakan contoh gagal untuk kita meraih masa depan kita, karena kita tidak mempergunakan waktu itu dengan baik. Yang ketiga, jangan bodoh dan mengertilah kehendak Allah. Tuhan mengingatkan kita dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Siapa bisa membaca kita? 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Ada yang bisa membacakannya untuk kita? Ada? 2 Timotius 2 ayat 22. Mapul subago pasiring sakap kaposoon alay pareha mangatigoran mangkursiaon olong diroha olong David rabdoot akan bertujuani sian rohaniyas. Nah, di bahasa Indonesia dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih damai bersama-sama dengan mereka yang berseru
kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita jangan sia-siakan hidup kita dengan kesenangan sesaat. Tetapi carilah apa yang menjadi kehendak Allah dari kita. Betapa banyak kita lihat pelajar Nasrani sekarang, Pak Nasrani, orang Kristen sekarang pelajarnya tidak ada lagi berprestasi di sekolah. Ke sekolah hanya untuk bermain-main dengan kawannya, bertemu dengan kawan-kawannya, tidak memikirkan apa tujuan dia datang ke sekolah, tetapi hanya untuk bermain, mengisi absen, agarlah tidak absen saya, seperti itu. Tidak ada tujuannya, tidak ada targetnya untuk datang ke sekolah. Itulah ciri orang bodoh. Ada juga pelajar atau mahasiswa juga yang sudah memiliki pacar, ya kan? Tadi saya ke sekolah SMP 5 ada tugas praktik uji coba tryout masuk ke 9D ya, si Laura cerita kami. Isi sonor hale dan ima kak dari Sabang kui ina. Iro kan kak geling aha do pena ngam hale talaki ina. Isi mado sarang hale. Dak sarang hale dak. Alai asal marhale itu arah yang positif, memberikan semangat. Misalnya kan delay chatting malamnya, hai kerjain tugasmu. Unang begadang koda masuk sekolah. Seperti itu memberikan semangat. Ulang atau mahalet alai kolan asal mahalet sani. Asal unang dikucul mau jomblo inna. Janganlah kau seperti itu. Gak salah kau pacaran, tapi yang bermutu positif dan ke arah yang positif juga. Una tong mak malambas sejahami dok sian dah dong aku ina. Apa yang tukar bakson tu arah lain, una kesana. Biarlah berpacaran tapi yang untuk memberikan semangat, motivasi seperti itu ya. Ada juga tips dari saya yang bisa digunakan untuk kita mempergunakan waktu itu dengan baik, yaitu dengan time management atau schedule. Schedule itu seperti ini. Apa yang akan kita lakukan besok? Kapan dimulai? Sampai kapan semua terencana? Soalnya scheduling masuk sonari oma juga rejoy, masuk on, masuk naik on. Satu seminggon selesai on. Soalnya masih schedule. Jadi waktu kita tidak ada yang terbuang, semuanya terpakai. Apa yang positif untuk kita? Dan dengan adanya schedule, kita tidak ada sifat kemalasan. Jangan ambil sifat pemalas di diri kita mulai ada schedule, karena sudah semua waktu itu kita pakai. Jangan dong waktu ini tak pakai terbuang begitu saja. Karena Salomo berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Tertulis di Amsal 6 ayat 6. Demikian juga Paulus berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Tertulis di 1 Tesalonika 3 ayat 10. Dari nats kedua ini, Salomo dan Paulus mengajarkan kita untuk kita mempergunakan waktu itu dengan efektif, sebaik mungkin, bermutu positif, agar kita bisa mencapai target ke depannya dengan hasil yang maksimal. Jadi dakar ngaku nunga pakai tikin main dohot dengan satu sadarion mana nunga pakai tiki itu arah na positif molorang gopeah karnaku tak pernah mau waktu dohot dengan apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kerjakanlah hari ini juga. Jangan suka menunda-nunda. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kerjakanlah hari ini juga. Jangan suka menunda-nunda. Besoklah, ujung adang gerang saya. Tetapi kita perlu belajar dari seekor semut yang bijak, yang rajin dan suka bekerja. Karena sifat menunda akan membiasakan kita menanam sifat kemalasan. Dan belajarlah dari orang-orang yang sukses, yang berjerih payah dari nol, belajar dari nol, bersakit-sakit dari nol,
dan mempergunakan waktunya dengan baik dan menghargai waktu itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang selalu kami rasakan. Saat sebelum Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami, bagi masa depan kami juga. Dan juga Tuhan, kami yakin dan percaya janji-Mu ada untuk kami, anak-anak-Mu, bahwa rancangan masa depan yang indah telah Tuhan sediakan untuk kami. Kami yakin dan percaya itu Tuhan pasti sediakan untuk kami. Berikan juga Tuhan Roh Kudus-Mu untuk kami, yaitu untuk kami dapat mempergunakan waktu kami dengan baik ke arah yang betul-betul positif dan melakukan sesuai kehendak-Mu. Orang tua kami juga Tuhan kami bawakan ke dalam doa kami yang jauh dekat dari sisi kami Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati mereka. Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaan tangan mereka. Biarlah Tuhan segala kebutuhan dan sekolah kami dapat kami capai dengan baik. Saudari-saudara kami juga Tuhan yang tidak dapat hadir saat ini juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Tuhanlah yang memberkati obat yang mereka minum dan memberkati dokter yang menjamahnya. Tetapi Tuhan, jika mereka dalam keadaan sakit, keadaan malas, kiranya Tuhanlah yang memberikan roh kerajinan. Sanak saudara kami juga Tuhan yang jauh dekat dari sisi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka. Berikan Tuhan panjang umur, jauhkan dari mara dan bahaya. Berkati juga Tuhan segala usaha dan pekerjaan tangan mereka. Biarlah orang-orang yang mengasihi mereka ada di sekeliling mereka, seperti mereka juga mengasihi mereka diri mereka sendiri. Amal capaian kami juga Tuhan yang tidak dapat hadir satu hari ini, Minggu. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dimanapun amal capaian kami berada. Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengahnya, Tuhan yang merawatnya. Kami berdoa melalui Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Mari kita saya syabut kode nomor 1 ayat 1.